Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kami ingin menyampaikan keutamaan dan fadilah membaca sholawat. Pada episode yang ke-9 ini, kami sedikit ingin menyampaikan terkait pertanyaan, yaitu kenapa ketika kita membaca sholawat menggunakan kata Sayyidina. Pertanyaan ini cukup menggelitik hati kami dan telinga kami. Kenapa demikian? Tentunya kalau kita cermati dengan seksama, Sayyidina ini kan berbahasa Arab, yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan Sayyidina ini bisa jadi artinya adalah penghulu kami, atau artinya juga bisa pemimpin kami, atau juga artinya Sayyidina ini bisa baginda kami atau junjungan kami. Adakah yang salah? Dan sangat banyak sir yang terkandung dalam banyak faedah yang didapat bagi mereka yang selalu melazimkan mengawali dengan ucapan Sayyidina sebelum kata Muhammad. Demikian Imam Ibnu Athaillah As-Sekandari menjelaskan dalam Tajul Arushnya. Justru yang sangat mengherankan bila ada orang yang memanggil Sayyidina Muhammad dengan langsung namanya saja, tanpa menyebut Sayyidina. Padahal makom siyadah adalah makomnya Nabi. Orang semacam ini bukan termasuk orang yang kurang adab, tapi sudah kurang ajar. Kurang ajar kepada siapa? Ayo jawab saudaraku. Kurang ajar kepada seorang hamba Allah yang agung, yang kalau tidak karena ada beliau, kita tak mengenal arah kiblat. Kalau tidak karena beliau, kita tak mengenal la ilaha illallah. Kalau tidak karena beliau, tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Yang sangat mengherankan, di samping perbuatannya kurang ajar kepada Nabi, dia berharap pandangan kasih sayang dari Nabi, berharap syafaat dan pembelaan serta pertolongan Nabi. Padahal dia sendiri yang telah menutup atas dirinya pintu anugerah, pintu kebaikan, pintu kedermawanan, pintu Nabi yang paling dermawannya manusia. Dia tutup pintu itu karena kurang ajar kepada Sayyiduna Muhammad. Keheranan kami ini bukan ditunjukkan kepada engkau yang tidak mau baca Sayyidina, karena katanya dilarang. Katanya dan katanya. Akan tetapi ketika sesudah dapat pencerahan, tersadar jiwanya dari tidur kesalahannya, lalu berubah pemikirannya. Yang sangat mengherankan dan membingungkan ketidakmengertian kami adalah mereka yang mengaku ilmuwan, merasa sudah sering naik turun panggung, menonjolkan nyunahnya dengan tampilan yang katanya tampilan hijrah, lalu kurang ajar kepada Nabi dengan langsung menyebutkan namanya. Astagfirullah. Kalau kita katakan Sayyidina Muhammad, yakni pemimpin kami Nabi Muhammad lah. Kalau mereka pemimpinnya siapa? Situ bersedia dipanggil oleh anaknya sesuai nama di KTP.
Semisal namanya Udin. Hai Udin, bagi duit dong. Tanpa panggil ayah. Kan kata ayah tidak ada tulisannya di KTP. Enak mana di telingamu? Ayah, minta uang dong. Maaf, saya tidak pakai dalil panjang. Ya, pakai dalil dong. Aduh, ya. Udah, begini sajalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bersolawat kepada Nabi begitu penuh ta'zim. Tidak menyebutkan namanya langsung, tapi menyebutkan pangkat mulianya, yaitu Nabi. Perhatikan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Surat Al-Ahzab 56. Di samping itu, Allah begitu sangat mengagungkan baginda Nabi. Dalam Al-Quran, Allah tidak memanggil namanya langsung. Sementara nabi-nabi lainnya, Allah langsung panggil namanya saja. Wahai Adam, wahai Nuh, wahai Ibrahim, dan seterusnya. Perhatikan firman-firman Allah ini. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin alaik. Ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Dan masih banyak lagi. Berbeda ketika Allah memanggil baginda Nabi. Perhatikan firman-firman Allah ini. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Coba perhatikan. Satupun tak ada ayat di dalam Al-Quran yang Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya saja. Tapi Allah panggil dengan nama kemuliaannya. Itulah kenapa ketika kita bersolawat, pakai kata Sayyidina. Penjelasan dalilnya sudah cukup banyak pada video-video sebelumnya. Lihat di video yang muncul, tanda seru di atas ini, silahkan dengarkan kembali. Di situ sudah jelas dan gamblang dijelaskan dalil-dalil tentang mengapa kalau kita membaca sholawat harus pakai Sayyidina. Dan juga ada hadis yang dipersalahkan, yang digunakan, bahkan hadis itu hadis maudhu, tapi dijadikan dalil oleh mereka yang menganggap nyunah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita jumpa kembali dalam episode yang ke-10 esok hari. Insyaallah akan masuk kepada pokok pembahasan, yaitu keutamaan dan fadilah sholawat dalailul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.